Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para guru dan calon guru. Kali ini kita melanjutkan materi dalam mata kuliah pembelajaran sastra Indonesia dan mungkin bisa bermanfaat buat para guru atau calon guru yang lain, yaitu menyusun LKPD dan instrumen penilaian. Nah, seperti yang saya katakan dalam pengembangan perangkat kemarin, setidaknya itu ada 5 hal ya, yaitu di dalamnya ada RPP, di situ melingkupi kepada bahan ajar, media, LKPD, serta alat evaluasi. Sehingga ini satu rangkaian yang harus dibuat oleh guru atau dimiliki guru dalam sebuah pembelajaran. Nah, sekarang kita akan menjelaskan dua hal ini yang sifatnya terkait dengan evaluasi dan proses pembelajaran ya. Nah, yang pertama LKPD. Kepanjangan LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, LKPD ini didapat didefinisikan salah satu bentuk bahan ajar yang berupa cetak, bisa nggak sekarang mungkin jenisnya juga bisa disebut digital ya, isinya lembaran-lembaran kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik dan mengacu pada KD yang dicapai. Maka biasanya LKPD ini diberikan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Biasanya juga guru menyediakannya untuk dikerjakan secara berkelompok ataupun individual. Sekali lagi tergantung kepada KD yang diacu. Apa tujuan LKPD? Tentu pertama memperkuat tujuan pembelajaran karena LKPD disusun ya sedemikian rupa dia sebagian menjadi dari bahan ajar itu sendiri. Lalu membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran karena LKPD dirancang untuk memudahkan peserta didik memahami ya. Kemudian menunjang ketercapaian IPK, maaf ada tipe bukan IPKN ya, IPK, indikator pembelajaran ya, pencapaian kompetensi. Nah, di dalam pembelajaran, dalam pembuatan LKPD saat ini berbasis abad 21, maka LKPD yang dirancang ini harus saling terintegrasi. Yang pertama, LKPD yang dibuat harus relevan sesuai dengan ketercapaian KD, IPK, RPP, dan materi. Tadi sudah saya ulang-ulang ya. Ini standar yang tidak boleh dilupakan. Yang kedua, kalau LKPD pembelajaran daring tentu memuat unsur-unsur TPA-CK, maka dia ada berbasis berbasis pemanfaatan aplikasi-aplikasi digital. Nah, LKPD yang ketiga, LKPD dapat meningkatkan pengalaman siswa untuk menyelesaikan masalah berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, buatlah LKPD yang mudah untuk dikerjakan siswa dan ini kaitannya erat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, LKPD juga dapat meningkatkan keaktifan dan kemandirian siswa. Jadi dalam membuat LKPD, buatlah agar peserta didik dapat aktif. Kemudian LKPD yang membuat siswa dapat mengkonstruksi informasi dan konsep materi yang diberikan. Jadi LKPD itu juga ketika kita buat, pastikan peserta didik dapat mengkonstruksi informasi dan materi yang diberikan dari yang kita berikan tersebut. Nah, kalau sudah begitu, sekarang kita masuk instrumen evaluasi. Dalam sebuah proses pembelajaran, kegiatan akhirnya itu adalah memberikan atau melakukan penilaian ya. Menentukan membuat alat penilaian sesuai. Maka untuk mengukur siswa paham tidak dengan apa yang kita ajarkan kali ini, dengan KD ini tercapai tidak KD-nya, maka butuh alat evaluasi. Kalau LKPD tadi bisa dikerjakan secara berkelompok, kalau ini sifatnya kan individu ya. Nah, kita coba lihat penilaian dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidik diharapkan mengukur bukan hanya aspek pengetahuan, namun juga ada aspek sikap, keterampilan, hingga penilaian dilakukan menjadi lebih komprehensif, mencerminkan seluruh aspek kompetensi peserta didik. Maka, alat evaluasi pun yang dimiliki guru tidak hanya, yang berbasis penilaian pengetahuan, ini juga perlu diperhatikan ya. Oke. Dalam penyusunan, instrumen biasanya kendala itu pertama menyusun indikator soal, mengembangkan soal sesuai indikator, menyusun soal sesuai dengan level kognitif, menyusun soal tertulis dengan kaidahnya, serta membuat rubrik penskoran pada soal uraian. Nah, bagaimana mengatasi kendala ini? Tentu kembali lagi bagaimana cara guru bisa menyesuaikan tujuan pembelajaran dan disusun sedemikian rupa ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan langkah-langkah penyusunan instrumen tes tertulis misalnya. Nah, ini prinsipnya sama ya, nanti jenisnya apapun ya tentu tujuannya harus jelas, harus dibuat kisi-kisi, mulailah menulis soal, ditelaah kembali dan direvisi. Seharusnya begitu tahapan membuat instrumen evaluasi. Biasanya di sekolah itu kan ada ya, yang menjadi penilai dan sebagainya, itu perlu dikonsultasikan untuk seorang guru. Nah, kalau pembelajar sekarang Anda minimal memenuhi, tuntutan tugas dengan saya, begitu ya.
Nah, baik, sebelumnya terdapat beberapa kriteria dalam evaluasi. Pertama, soal itu sekarang sudah harus memenuhi unsur HOTS, maka level kognitifnya kita lihat dari C4 sampai C6. Evaluasi kalau daring Anda bisa menggunakan computer based test, jadi menggunakan CBT. Item test dipilih secara acak dari kumpulan bank soal. Jadi sebenarnya guru bisa miliki bank soal ya, sudah ada proses validasinya di sana dan itu bisa dipakai sewaktu-waktu. Lalu ada batasan waktu untuk mengurangi menghafal soal. Dan skor langsung pada sistem penilaian online itu sudah dirancang langsung skornya sehingga, siswa bisa mengetahui hasil yang mereka peroleh. Ini, lebih efektifnya ya penggunaan menggunakan CBT itu. Nah, dalam mengembangkan instrumen evaluasi berbasis HOT, terdapat beberapa karakteristik yang harus dipenuhi. Pertama, kita dapat mengukur berpikir tingkat tinggi, dia bersifat divergen ya, menggunakan multi representasi, karena dia tidak hanya dia bersifat membutuhkan berpikir, kritis ya, jadi dia multi representasi, berbasis permasalahan kontekstual, jadi, harus, dapat ditemukan dalam kondisi nyata, dan bentuk soal juga beragam. Inilah yang diharapkan dalam instrumen-instrumen yang dibuat oleh seorang guru. Nah, tentu agar bisa mendapatkan, pengalaman pembuatan instrumen dengan baik itu butuh pengalaman ya, butuh pembelajaran berkelanjutan, tidak apakah saya menjamin misalnya dengan pembelajaran ini Anda langsung buat instrumen dengan baik, tentu tidak. Maka proses revisi, proses pengerjaan berulang itu mungkin saja terjadi, agar dapat tercapainya sebuah, perangkat yang pembelajaran yang bisa mengukur proses pembelajaran dengan baik. Baik, demikianlah, informasi atau materi terkait dengan LKPD dan instrumen evaluasi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang jelas nanti untuk pembelajar, untuk contoh dan terkait kita akan bahas dalam sesi khusus ya, di luar dari informasi terkait materi ini. Sebagai penutup saya tambahkan kutipan yang baik untuk Anda-Anda para guru ataupun calon seorang guru. Seorang guru yang baik dapat mengilhami harapan, menyalakan imajinasi dan menanamkan cinta belajar. Mari kita terus memperbaiki diri dan belajar menjadi guru terbaik agar bisa memberikan mengilhami harapan, menyalakan imajinasi dan menanamkan cinta belajar buat peserta didik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.